Karena kebebasan itu, masyarakat pun, khususnya mahasiswa di Unhas ini paling tidak harus juga sadar mana informasi yang harus dia konsumsi, mana yang harus dia cerna, mana yang harus dia pahami, dan mana yang kemudian cukup hanya menjadi informasi yang lewat saja, karena itu tidak menjadi sebuah kepentingan dan urgensi. Selamat datang Sobat Iden. Perkenalkan, saya Syahra, presenter yang akan menemani kamu sampai akhir sesi Iden Talk hari ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat seru sekali mengenai new media dan juga bagaimana relasinya dengan pemerintah, serta bagaimana peran media konvensional di era digital saat ini. Nah, untuk membahas topik kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Beliau merupakan Dr. Alan Febrisoni SSOS MSI, yang merupakan dosen FISIP Unhas sekaligus pakar di komunikasi media digital. Selamat datang Bapak. Selamat datang, selamat untuk seluruh sahabat identitas. Iya, sahabat identitas. Oke nih Pak, mungkin kita langsung saja tarik mengenai topik kita hari ini. Mungkin bisa Bapak memperkenalkan kepada Sobat Iden, sebenarnya apa sih new media ini? Seperti kita ketahui, mungkin informasi yang tersebar sekarang itu netizen lebih cepat percaya dengan informasi dari new media. Bagaimana nih Pak? Ya, sebelum kita mengupas new media, mungkin kalau kita bernarasi sekarang, new media itu adalah sesuatu ciptaan dan proses perkembangan dari yang namanya teknologi komunikasi. Nah, teknologi komunikasi ini adalah sebuah keniscayaan yang berpengaruh dari perkembangan global. Nah, hadirnya ruang digital itu mempengaruhi proses transformasi informasi pastinya. Kalau dulu kita mengenal dengan media-media yang bersiar melalui terestrial, yaitu televisi dan radio, kemudian media cetak yang tersebar melalui distribusi per individu-individu, kemudian ruang digital ini kemudian mengubah mekanisme dan proses perkembangan informasi. Informasi sekarang kita bisa dapatkan dari hanya melihat dari satu genggaman gadget kita yang kemudian kita bisa mendapatkan apa saja yang terjadi di belahan dunia lain. Nah, kemudian new media ini berafirmasi dengan beberapa perspektif aplikasi yang kemudian pasti nanti akan mengarah pada perspektif sosial media. Nah, sosial media ini kemudian menghubungkan manusia secara individu ke individu, yang kemudian itu akan menjadi sebuah relasi yang kemudian menjadi bagian dari proses transformasi informasi yang terjadi saat ini. Dan itu hal yang menjadi sebuah keniscayaan di perkembangan teknologi komunikasi sekarang. Oke. Jadi apakah dengan hadirnya new media ini malah merubah perspektif, utamanya bagaimana caranya masyarakat memandang media atau malah mengonsumsi media itu Pak? Ya, kalau perspektif bagaimana masyarakat sekarang itu pasti juga berbeda dengan masyarakat dulu. Dulu mungkin trust yang paling tinggi adalah media konvensional. Kalau saya dulu di era bapak saya, kakek saya ingin mendapatkan sebuah informasi, maka cross checknya itu ke ruang media-media yang bersifat konvensional. Nah, tetapi sekarang media atau informasi itu kan banyak sekali, sehingga kepercayaan yang dibangun itu mengubah perspektif yang namanya trust. Nah, media sosial itu tidak hanya menciptakan yang namanya sebuah kedekatan dari proses sosial masyarakat, tetapi juga kemudian membangun sebuah hal yang sangat fundamental dalam perspektif informasi, yaitu kecepatan, kemudian kedekatan, sehingga perlahan semakin ke sini ruang-ruang digital ini dipenuhi oleh informasi-informasi, dan kemudian new media ini menjadi salah satu alternatif, atau mungkin malah saat ini mungkin menjadi alternatif utama untuk kita dapat mengakses informasi yang kita butuhkan.
Oke, jadi seperti yang kita ketahui nih Pak, new media atau bisa juga disebut sebagai homeless media seperti Makassar Info atau yang lain sebagainya, makin sering muncul. Nah, sebenarnya mungkin bagaimana sih pendapatnya Bapak mengenai berita-berita yang mereka sebarkan? Karena kan seperti yang kita ketahui, katakanlah kejadiannya pagi, siangnya sudah diupload oleh media seperti itu. Bagaimana pendapat Anda kalau dibandingkan dengan media konvensional? Ya, jadi media akhirnya tidak hanya mengenalkan yang namanya trust saja atau kredibilitas dari institusional. Jadi kemudian informasi itu kemudian sekarang itu sangat tergantung dari presisi proximity. Proses proximity adalah kedekatan yang dirasakan oleh orang yang mengkonsumsi informasi. Nah, itu dimiliki oleh new media. Nah, new media memiliki kekuatan itu dalam perspektif kedekatan, bagaimana dia seorang kreator membangun kedekatan dengan audiensnya, sehingga nilai trust itu semakin menjadi kuat, sehingga itu membuat yang tidak dimiliki secara institusional oleh media konvensional seperti media Tribun Timur misalnya, kemudian Fajar, Kompas, Tempo. Dan itu juga yang akhirnya dijadikan sebagai sebuah kekuatan baru dalam perspektif new media yang kemudian berkembang. New media ini kemudian banyak kemudian yang memanfaatkan new media untuk menjadikannya sebagai media yang kita kenal sekarang istilahnya dengan homeless media, kan? Nah, homeless media ini menjadi sebuah perhatian yang khusus di perspektif jurnalistik sekarang, karena homeless media ini pertama, dia tidak terlembagakan, dia tidak punya redaksional, dia tidak punya kekuatan secara hegemoni redaksional yang bekerja di dalamnya. Kemudian secara regulasi dia tidak memiliki izin yang pasti, dia tidak terkait dengan yang namanya lembaga-lembaga pers mungkin. Kemudian yang paling utama adalah dia tidak terikat oleh sebuah atau etika apapun, bahkan regulasi sekalipun, sehingga mereka dalam perspektif homeless media ini bisa bekerja secara lebih tanpa tekanan. Nah, tanpa tekanan itu membuat terkadang informasi-informasi itu menjadi lebih liar, dan itu sangat disukai oleh masyarakat kita untuk dikonsumsi gitu. Betul. Apakah jadinya nih Pak, hadirnya homeless media seperti ini akan menggeser peran jurnalis itu sendiri? Kalau dalam perspektif ilmu jurnalistik, sebetulnya jurnalistik itu adalah sebuah profesi yang memiliki dasar untuk berpikir, dasar untuk bertindak, dasar untuk memproses sesuatu. Nah, kalau saya sih secara perspektif ilmu, jurnalistik itu tidak akan bakal mati. Karena jurnalistik itu dibutuhkan untuk proses bagaimana sebuah informasi itu diverifikasi dan diklarifikasi. Nah, yang harus dilakukan oleh jurnalis-jurnalis kekinian dalam perspektif ruang digital ini adalah menguatkan proses verifikasi dari informasi-informasi yang begitu banyak tersebar di ruang media, khususnya media-media homeless. Tidak menjadi pengikut atau follower dari media homeless itu. Kan bahayanya adalah kalau media-media konvensional kemudian banyak merujuk tanpa melakukan proses klarifikasi, cross-check terhadap informasi yang beredar di media homeless itu. Jadi dalam perspektif ini saya sangat yakin bahwa nilai jurnalistik, perspektif jurnalistik, profesi jurnalistik itu akan tetap ada selama manusia masih membutuhkan yang namanya informasi. Oke, baik Pak. Kalau kita lihat sekarang ya, konsumsinya masyarakat terhadap new media ini kan menjadi lebih tinggi. Terus juga beberapa waktu terakhir bahkan sempat ramai dibincangkan mengenai new media menjadi mitra dari pemerintah. Tapi setelah itu new media ini malah melakukan klarifikasi, Pak. Menurutnya Bapak ini fenomena seperti ini tuh terjadi kenapa? Utamanya apakah karena media-media tersebut akan menjadi sensitif kah atau seperti apa? Ya, salah satu hal yang membuat trust itu semakin berkurang adalah labeling. Kalau misalnya ini kan
kalau saya lihat ini sih kasus Indonesia News Forum yang kemudian kemarin bertemu dengan pihak komunikasi pemerintahan. Kalau sesuatu sudah dalam labeling, itu trust itu pasti akan turun. Apalagi labeling dalam perspektif corong pemerintah. Nah, pasti teman-teman INMF yang bergabung dalam forum Indonesia New Media ini itu menghindari labeling dari publik terhadap sebagai sebuah forum yang menjadi corong pemerintah, sehingga mereka pasti akan melakukan counter. Itu kalau saya nggak salah, saya sempat baca narasi kemudian Big Alpha itu dengan keras mengatakan kami tidak punya afiliasi dan tidak punya hubungan dengan komunikasi pemerintahan, walaupun dari pihak pemerintahan mengklaim bahwa itu ada bagian dari afiliasi untuk membentuk sebuah informasi pemerintahan yang baik. Nah, hal ini kemudian menjadi sebuah polemik mungkin ya kalau saya, yang kemudian saling menjaga positioning dari masing-masing. Pemerintah pasti menginginkan atau merefleksikan kebijakan-kebijakan mereka ini menjadi kebijakan yang kemudian diperhatikan dan diakomodir oleh masyarakat dengan cara mungkin menggandeng new media ini. Tetapi new media pun merasa sadar kalau saya terlabel dalam perspektif menjadi corong pemerintah, itu akan menjadi sesuatu yang blunder dalam tanda kutip untuk menjaga proximity dengan audiensnya. Mungkin kalau dari segi pemerintahnya sendiri nih Pak, apakah memang pemerintah itu mulai sadar bahwa eksistensinya new media ini lebih menarik daripada cara lain atau bagaimana sehingga pemerintah melakukan inisiatif tersebut? Ya, pasti itu sangat dimaklumi. Dengan kita melihat komposisi kabinet negara pun, pemerintahan pun, beberapa influencer, beberapa orang berpengaruh di ruang digital itu menjadi bagian yang kemudian terseret dalam birokrasi yang ada saat ini. Nah, saya kira penguasa manapun itu akan sangat menyadari kekuatan yang namanya dari sebuah pressure new media. New media itu memiliki audiens yang sangat loyal karena di situ terjadi kedekatan yang terbangun parasit proximity tadi, yang kemudian itu terbuat sebagai sebuah kesatuan yang kemudian bisa menjadi bom satu ketika dalam perspektif informasi untuk melihat atau mengendalikan informasi. Kalau dulu kita mengenal dalam media konvensional ada namanya agenda media. Nah, agenda media sekarang ini sudah berubah dalam perspektif bagaimana kemudian kalau Habermas mengatakan dalam perspektif public sphere ini sekarang bukan lagi sesuatu yang bisa diganggu-gugat oleh pihak-pihak yang merasa berkuasa, karena aspek informasi ini sudah sangat terbuka. Kalau saya mengambil contoh kecil ya, seperti identitas ini misalnya. Nah, identitas ini apakah, pertanyaannya, apakah merupakan bagian dari Universitas Hasanuddin atau independen? Ya. Kami itu masuk dalam lingkupnya Universitas Hasanuddin. Nah, berarti bagian dari media konvensional. Bagian dari media konvensional. Berarti identitas tidak bisa mengklaim dirimu sebagai media homeless karena memiliki payung, bukan dalam perspektif new media. Nah, sehingga ini juga bisa dijadikan sebagai sebuah resistensi oleh audiens. Saya yakin tidak sedikit mahasiswa Unhas yang kemudian melampiaskan resistensinya melalui identitas. Iya, betul. Karena identitas secara afiliasi berada di naungan pihak manajemen Universitas Hasanuddin. Begitu mungkin peta jalan yang ada dalam perspektif new media saat ini. Oke, kita balik lagi mengenai tadi upaya negara ya. Apakah fenomena adanya tadi kerjasama new media dengan pemerintah ini dapat dilihat sebagai upaya negara untuk masuk ke ruang-ruang opini publik digital utamanya?
Ya, secara normatif harusnya, kalau saya melihatnya, pemerintah itu sangat sadar mereka sekarang sangat kalah dalam menarik atau mencuri perhatian publik dari perspektif kepentingan informasi. Karena ruang digital yang bernama new media, baik itu secara perspektif sosial media, baik itu dalam perspektif homeless, itu sangat memiliki power yang sangat mengganggu informasi dan memberikan feedback yang keras terhadap informasi-informasi pemerintah, sehingga pemerintah kemudian menyadari kekalahan dalam perspektif ini yang kemudian berusaha untuk merangkul. Nah, tidak hanya merangkul, tetapi bagaimana mereka bisa terkendali dalam tanda kutip terhadap apa yang diinginkan atau agenda apa yang diinginkan dalam perspektif informasi yang dibutuhkan untuk stabilitas negara. Nah, sehingga itulah yang terjadi saat ini. Betul. Kalau kita lihat sekarang ya Pak, mungkin konsumsi media itu lebih sering mengenai dari algoritma, terus juga budaya-budaya viral seperti itu. Apakah hal seperti ini juga menjadi alasan pemerintah lebih memilih untuk menggandeng di media? Ya, kalau kita berbicara tentang perspektif algoritma, yang menarik dalam perspektif new media adalah yang namanya filter bubble. Nah, filter bubble itu adalah sebuah pekerjaan mesin yang kemudian mengklasterisasi para orang yang memiliki kedekatan dengan informasi-informasi tertentu, sehingga begitu namanya filter bubble ini mengunci seseorang dalam sebuah perspektif informasi yang biasa dia konsumsi, maka itu akan terus diberikan secara stimulan oleh semua informasi yang ada. Nah, proses ini kemudian menjadi sesuatu yang kalau kita bicara dalam perspektif informasi, teori klasik dari komunikasi, teori jarum hipodermik, informasi yang berulang disampaikan kepada seseorang secara terus-menerus itu akan menjadi ideologi. Nah, ideologi ini bisa ditanamkan dengan mudah melalui perspektif kerja-kerja algoritma dalam perspektif media, sehingga negara sangat membutuhkan itu untuk meyakinkan masyarakatnya, meyakinkan publik yang ada di Indonesia. Karena kalau publik sudah kehilangan trust, publik sudah tidak memiliki kepercayaan kepada penguasanya, maka untuk apa mereka bekerja? Seberapa pintar pun, seberapa hebat pun pemerintahan itu, pasti kalau tidak disupport oleh masyarakatnya, pasti dia tidak akan mencapai titik di mana yang dikehendaki oleh pemerintah itu. Saya jadi penasaran nih Pak, kalau misalnya masyarakat jadinya bergantung dengan media ini, apakah ada dampak masa depannya untuk kami masyarakat? Secara teknis sih dampaknya pasti kalau misalnya masyarakat kita, masyarakat Indonesia diberikan pemahaman dalam perspektif literasi digital yang baik, maka insya Allah kita akan masuk pada fase di mana kita akan menjadi pengendali informasi itu. Tapi persoalannya adalah kalau misalnya negara atau pemerintah tidak menyiapkan masyarakatnya untuk siap berinteraksi dengan informasi-informasi, baik itu melalui filter bubble maupun itu chambers, perusahaan chambers yang kemudian digaungkan dalam perspektif ruang media, maka masyarakat kita akan bisa menjadi masyarakat yang hanya menjadi follower, tidak akan bisa menjadi pencipta informasi. Salah satu dasarnya adalah Microsoft pernah mengklaim bahwa netizen Indonesia adalah netizen terburuk di dunia dengan komentar-komentar yang tidak layak. Sementara kita mengenal budaya Indonesia ini adalah budaya yang sangat adil-dukung yang memiliki nilai yang sangat sopan santun dan etika yang baik. Tetapi apakah itu terjadi di ruang digital? Karena mungkin kita tidak disiapkan untuk berinteraksi secara cerdas di ruang digital ini. Jadi kalau saya sih secara perspektif, bagaimana kemudian
literasi digital ini tidak hanya menjadi bagian yang sensitif dalam perspektif memberikan informasi, tetapi bagian dari proses pembelajaran. Saya selalu mengatakan literasi digital ini harus dari dini disampaikan, tidak hanya pada saat kita sudah memahami tentang konsep interaksi ruang digital, tetapi bagaimana sejak awal kita dijadikan sebagai seorang konten kreator yang baik, yang memiliki nilai budaya, nilai etika, bagaimana kita menjadi seorang netizen yang memahami perspektif mana yang harus kita komentari, mana yang tidak perlu kita komentari, mana yang perlu kita sharing, mana yang tidak perlu kita sharing. Sehingga dan itu belum nampak tanda itu untuk masyarakat Indonesia. Oke Pak, selanjutnya mungkin jika boleh dibandingkan, menurut Bapak ini di masa depan media mana yang akan lebih berpengaruh? Apakah media konvensional? Mungkin kalau boleh dibandingkan seperti kami kan media konvensional karena kami berbasis dari koran sebelumnya, lalu dikembangkan menjadi lebih luas lagi ke website dan juga media sosial, atau malah new media yang mana sekarang itu hadirnya di media-media sosial seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ya, saya kira pekerjaan informasi itu adalah sebuah naluri. Jadi kalau teman-teman di identitas memiliki naluri mengerjakan perspektif informasi, saya kira perspektif teknologi itu akan mengikut. Jadi jangan pernah bersedih, jangan pernah merasa tertinggal kalau kita beranjak dari yang namanya media konvensional. Karena yang namanya kemudian ada namanya media disrupsi, kita akan berevolusi dengan perkembangan teknologi. Buktinya identitas di era dulu tidak pernah berpikir akan membuat yang namanya podcast seperti ini pasti kan. Tapi karena perkembangan teknologi, teman-teman berevolusi melihat bahwa wah kayaknya kita kalau hanya di tabloid saja tidak akan bisa menyasar informasi. Kalau kita hanya di majalah saja, informasi ini hanya akan terselubung di tempat-tempat tertentu saja. Nah, teman-teman mulai berpikir untuk mulai membuat ruang-ruang lain, ruang-ruang yang kemudian dijadikan sebagai ruang yang memiliki interaksi lebih nyata. Nah, saya kira persoalan ini akan merupakan bagian yang akan bertransformasi dengan sendirinya, karena informasi, bekerja di informasi itu bukan persoalan kekuatan, tetapi persoalan passion dari orang yang ada dan bekerja di wilayah itu. Oke, menarik sekali Pak. Oke, kalau boleh Bapak memberikan satu pesan kepada mungkin tidak hanya generasi muda, tapi mungkin seluruh masyarakat Indonesia yang setiap hari mengonsumsi berita, terlebih dari media sosial, apa hal yang penting yang harus mereka sadari dalam mengonsumsi media? Ya, kalau saya sih mau berpesan bukan hanya kepada orang yang mengkonsumsi berita secara individu, tetapi orang yang terpengaruh oleh sebuah informasi. Ambil contoh, di Unhas ini banyak sekali influencer. Nah, pertanyaannya, apakah dengan hadirnya banyak sekali mahasiswa yang kemudian menjadi influencer, menyampaikan sebuah pikiran dan gagasan, itu Unhas masih terganggu atau tidak? Kalau saya, harusnya tidak. Karena ini adalah bagian dari kebebasan menyampaikan sebuah perspektif pemikiran. Karena yang namanya sebuah pengelola, sebuah manajemen, itu tidak akan mungkin bisa melihat seluruh unsur secara baik, karena mereka punya keterbatasan-keterbatasan sama dengan negara. Nah, semakin banyak orang yang memberi komentar, semakin banyak orang yang menyinyiri sesuatu, itu harusnya orang yang menyinyiri itu harus lebih berterima kasih, karena banyak orang yang mempraktikannya, bukan malah mengkooptasinya. Karena ingat, mengkooptasi informasi itu sama dengan kriminalitas yang sangat tinggi. Karena kita semua bebas untuk menyampaikan sesuatu. Nah, sehingga karena kebebasan itu, masyarakat pun, khususnya mahasiswa di Unhas ini paling tidak harus juga sadar mana informasi yang harus dia konsumsi, mana yang harus dia cerna, mana yang harus dia pahami, dan mana yang kemudian cukup hanya menjadi informasi yang lewat saja, karena itu tidak menjadi sebuah
kepentingan dan urgensi, mana yang harus di skip, mana yang harus dibuang, sehingga kita terhindar dari namanya mental health untuk sesuatu informasi yang overlapping atau oversize lah gitu. Karena banyak sekali orang sekarang sakit jiwa karena terlalu banyak mengkonsumsi informasi yang kemudian dia tidak bisa menata informasi itu dalam proses berkehidupannya di luar nyata. Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Jadi Sobat Iden, kita harus lebih berhati-hati lagi utamanya dalam mengonsumsi media. Baik, terima kasih banyak Pak atas insight dan juga diskusinya hari ini, sangat menarik sekali karena kita jadi lebih paham lagi mengenai isu yang beredar mengenai new media, terus juga media konvensional. Dan juga untuk teman-teman Iden yang mendengarkan, semoga episode kali ini dapat membuat teman-teman lebih kritis lagi dan juga dapat melihat informasi dengan lebih luas lagi. Saya Syahra, pamit undur diri. Sampai jumpa di Iden Talk selanjutnya. Bye-bye.